Yep, morning Crypto Blast. How you doing guys? Pertama-tama gua mau bilang hati-hati guys di crypto space ini, apalagi khususnya umumnya market itu bener-bener lagi bearish banget. Gua nggak bilang ini XRP ya, ini gua bilang umumnya. Jadi semua rata-rata kalau kalian melihat dari koin-koin itu semuanya dari dasar semua. Oke guys, kalian mungkin tahu apa yang gue maksud. Kalau di grup gue udah bilang OM mantra. Kalian sudah lihat sendiri, itu adalah, ini hanyalah bisnis gitu. Ini hanyalah bisnis yang kalau lu bilang paling bagus RWA whatever it is, kerjasama dengan developer property di UAE, guys. This is only business. If you cannot trust the guy, you cannot trust the guy. Yang kemarin dibangga-banggain dengan project udah gue bilang lagi ya. Ini salah satu bukti yang gue bilang sama kalian, this is bullshit. This is bullshit. Why? Gue kasih lihat dulu lah. Jadi kalian juga ngerti ya. Lu lihat turunnya 90% the bottom. Apakah garis-garis cantik dan indah ini menunjukkan technical analysis, retest dan bull run dan bull flag seperti ini? Bull flag, blast, fundamental, balik lagi, bukan technical, technical buat tradingnya. Ini contoh salah satu, ini nggak apply di technical ya, jadi kalian juga harus sadar there is a factor X. Kenapa gue bisa bilang gue tahu dari mana developernya? Udah pasti dari info dari Twitter gitu kan. Gue mencari ternyata dapet ya lu lihat aja sendiri ya. Gue kasih lihat nih ya. Seperti dibilang ini, welcome to Terra Luna versi 2. Iya, Terra Luna versi 2 itu sama, itu ownernya, ownernya, CEO-nya yang ngancurin semuanya, emang scammer gitu loh. For those wondering, OM team dump their entire allocation, 90% of the total circulation gone. Jadi timnya sendiri berarti seluruhnya ya, developer lah, CEO-nya, whatever it is, 90% supply dihancurkan. Dihancurkan tuh. Dia jual semua. And deleted mantra official Telegram. Dari market cap 3,5 billion to 500 miliar. Yes. This guy. Lu mau bilang di Twitternya masih ada fundamentally, ya gua ada komen sih sana, fundamentally ya rekening bank account lu udah kuat memang. I know you strong. Guys, ini pelajaran benar-benar seperti gua bilang, ini hanyalah bisnis. Jadi kalian jangan terlalu fanatik sama koin-koin kita juga nggak tahu, kita nggak kenal siapa CEO-nya. Tapi kalau kita ngomong XRP, Ripple guys, udah lama itu company. Coin Dino itu udah lama, terbukti waktu memang bisnisnya berjalan. Makanya seperti gue bilang, gue ajak lu berpikir seperti lu punya bisnis. Selalu gue ngomong gitu kan, kalau semakin lama itu semakin bagus. Ditambah lagi dengan Ethereum yang lagi internally lagi nggak bagus. Ethereum nih ya, internally nggak bagus. Gue sudah melihat itu dari jauh-jauh hari. Kalian juga udah tahu, gue pernah sebut itu. Bukannya gue nggak banggain, gue cuma kasih tahu pelajaran ke kalian. Lihat aja secara bisnis, jangan bilang token ini bagus, token ini terbang tinggi. Lu lihat berapa banyak terbang tinggi tahun lalu XRP, santai aja. Banyak semuanya. Sekarang kalian di dasar dan XRP masih di atas gitu loh. Nggak perlu membenci koinnya. This is only fucking business guys. Ethereum kalah bersaing dengan Solana, Coinbase, BNB. Karena masalahnya dari hampir 10 tahun, yes, karena gue pegang dia dari harga 2 juta sampai 4 juta gue beli gitu loh. Masalahnya cuma itu melulu, nggak berkembang gitu loh. Meaning bagi gue ya nggak berkembang gitu loh. Masa lu udah udah 5 tahun lebih menyelesaikan masalah itu nggak kelar gitu. Karena kan developernya pada pinter as a freaking genius gitu loh ya. IT-nya udah advance gitu. Nggak susah betul. Makanya gue bilang udah 5 tahun masa nggak kelar-kelar itu masalah. Gue sebagai pemilik sahamnya atau kan apapun juga, gue juga demand dong, kok nggak kelar-kelar, nyinyet gitu loh. What happened? 5 freaking years, 6 freaking years, 7 freaking years. This is not good, man. Sementara kompetitor lu udah banyak dan yang lebih scalable.
As simple as that gitu. Tapi lu nggak sadar, oh ini bagus, cycle ini akan ada guys. Lu di trap dengan cycle-cycle yang dibikin seperti gue bilang. Kenapa dibikin cycle-nya 4 tahun? Lu pernah berpikir nggak sih why? Gitu loh. Jangan lihat sekali technical analisisnya, udah 2 kali. Pas itu gue bilang kan tahun lalu bilang pada semuanya pada berubah, berbeda cycle-nya, berbeda bener. Sekarang berbeda kan? Bener kan, berbeda, outcome-nya berbeda. Karena apa? Institusi udah masuk, gue bilang BlackRock itu the devil, oke? The manipulator, the manipulasinya dimainkan. Betul juga kan, semenjak dia masuk, lu lihat perjalanannya bagaimana dengan blok Bitcoin ETF, Gary Gensler dipepet terus. Lu harus melihat ke sana gitu loh. Tapi yang lu pikirin hanya price action. All you need is price action. Makanya lu mentok di situ. Pikiran lu cuma price action dan price action, price action. Nah itu worth investasi. Kalau lu trading ya udah, gue nggak salahin. Trading nggak ada yang salah kok. Naik turun dengan garis-garis. Emang polanya dibikin seperti itu. That's the rules gitu loh. Tapi balik lagi di XRP, di Ripple dengan developmentnya yang terus maju dengan hidden roadnya. Wow, gue masih menunggu itu. Ketika live, ketika masuk duit banyak-banyak di XRPL. Wow. Dan masih freaking bullish kalau lihat closing weekly-nya lu lihat. For me, this is a freaking bullish, okay? Still freaking bullish. Lihat up again di mana tuh? Di EMA 20. This week is gonna be hell. It's gonna be pumping, it's gonna be hard. Why? Balik lagi, karena secara tim, secara company, all good, okay? Developmentnya ada, akuisisi terbesar dalam sejarah perusahaan cryptocurrency. Remember that this is business again, and then what again? Lu bisa memakai apapun juga di hidden road itu pasarnya. Wah, lu kalau ngerti ya, volumenya 3 triliun dolar per tahun. Ya lu bagi aja sendiri lah ya. Belum lagi ISO payment, this is payment solution system, all the freaking banks, all the institusi, whatever it is, mungkin itu tidak relevan sekarang buat kalian. Oke? Nggak relevan, nggak masuk akal. Tapi ke depan it is relevan. Oke? Ingat itu, ini bisnis. Oke, ada perusahaannya, Vitalik, Ethereum, ada perusahaannya, ada fondasinya. Bitcoin nggak ada kok, siapa bilang? Yang pegang Bitcoin paling banyak siapa? BlackRock, Michael Saylor. Jadi mereka punya kekuatan untuk dumping your freaking Bitcoin as they like, oke? Katanya, balik lagi katanya, ingat Michael Saylor itu scammer. Di tahun 2002 di .com Bible dia melakukan hal yang sama. Kenapa dia nggak melakukan hal yang sama lagi? Dan lu juga tahu kan banyak beritanya. Ya will sih lah. Dia kan nggak pernah kasih lihat walletnya itu yang mana. Beneran apa juga nggak ada. Cuma talking shit, ngeklaim. Seperti biasa, ngeklaim. Gitu. Nanti nggak ngeklaim lu percaya gitu. Dia pinter lah cari duitnya, emang scammer. Dan itu salah? Nggak salah. Karena peraturan di Amerika seperti itu. Convertible bond, dia bisa ngejaminin perusahaannya, sahamnya, whatever it is, untuk cari utang. Enak kan? Makanya lu punya perusahaan, bisa lu jaminin tuh saham lu untuk cari utang. Saham, men. Kalau kita apa? BPKB, sertifikat tanah dan rumah mereka saham. Remember that. Okay, God bless you all. Happy. I think this week is gonna be good. Okay, ingat closing ini is good, technical analysis, fundamental, katalisnya ada lengkap semuanya. I don't know about you, I'm freaking bullish. Okay, thank you God. Okay, crypto family, hati-hati banyak scammer di luar sana. Nggak ada yang gue DM ya. Ingat, nggak ada yang gue DM untuk ngajakin trust wallet flare bullshit. Okay, thank you and God bless you all. Bye bye.